Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, teman-teman semua, YouTuber yang hadir pada sore hari ini. Di sini ada Mimbar Tube, ada Info Politik, ada Ahmad Khazinuddin Channel, ada Politik Islam Official, ada Revoltube, ada Dinasti Politik, ada Bang Egy Channel, ada Wan Kawan TV One, dan teman-teman yang lain. Pada sore hari ini kita kedatangan kita mendatangi sebenarnya mendatangi kantor Bang Egy Sujana, dan di sebelahnya ini ada salah satu orator juga dan singa YouTube. Nah, Bang Ahmad Khazinuddin. Kita mendatangkan dua narasumber karena ada pembahasan yang sangat penting, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti itu adalah bertepatan dengan selesainya tugas Joko Widodo, saudara Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun menyisakan satu pertanyaan bagi masyarakat seluruh Indonesia, yaitu tentang ijazahnya. Nah, selama ini kita melihat di berbagai media sosial, baik YouTube, baik kemudian majalah maupun di televisi, yang kemudian konsisten menggugat ijazah palsu atau aslinya Pak Presiden ini adalah TPUA yang dipimpin oleh Bang Egy Sujana. Maka kita akan mendengarkan keterangan Bang Egy terkait dengan ijazah palsu, termasuk setelah Jokowi lengser ini apakah masih berlaku atau tidak gugatan itu, atau sudah selesai saja. Nah, mungkin Bang Egy dulu. Ya, terima kasih Adinda Arif Nugroho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendisiplinkan diri, selalu postulat berpikir saya dasarnya Al-Quran. Tapi karena waktu, ambil substansinya saja. Surat Al-Anbiya itu surat tentang para nabi, ayatnya 73. Intinya Allah menekankan bahwa Allah lah yang menjadikan itu pemimpin. Juga di Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang menjadikan pemimpin, penguasa, karena Allah adalah raja dari penguasa itu sendiri. Nah, kalau yang di Anbiya 73, pemimpin itu dilimitasi dengan tugas pokoknya, yaitu pemimpin harus melaksanakan petunjuk Allah berdasarkan wahyu Allah. Jadi Presiden Jokowi dan sebelum-sebelumnya ada 7 presiden ya dengan Jokowi, itu saya melihat tidak ada yang menjalankan perintah Allah secara signifikan. Apa ukuran saya? Tidak tegaknya hukum Islam. Karena menurut konstruk hukum, dari sisi hukum agama tadi sudah jelas dalil-dalil Qur'annya. Yang saya bacakan setidaknya 2 itu. Ali Imran 26, kemudian Al-Anbiya 73. Nah, kenapa saya berani mengatakan tidak demikian? Karena ukuran saya hukum positif Indonesia, yaitu UUD 45 yang masih berlaku. Bahwa pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Itu substansinya. Jadi dalam konteks negara ini dasarnya Tuhan yang Maha Esa, konsep Tuhan yang Maha Esa di seluruh dunia yang berbasis agama-agama yang ada, konsep itu hanya dimiliki Islam atau monoteisme. Tauhid satu-satunya. Dan referensi ini tidak jauh-jauh. Lihat mukadimah, alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan didukung rasa luhur bangsa kita. Nah, maka logika hukum tidak bisa antara
batang tubuh dengan mukadimah atau pembukaan itu meleset atau menyimpang atau tidak sesuai. Batang tubuh harus menyesuaikan dengan mukadimah. Jadi Tuhan Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, ini logika yang harus dibangun oleh DPR juga, itu para anggota DPR. Jangan jadi para blow-on pemuja demokrasi, tapi nggak ngerti substansi bernegara gitu loh. Secara hukum. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah karena hukum Islam itu adalah hukum Allah, maka tugas pokok Presiden dan DPR menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45 menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Poin pentingnya, ini kan sudah diamandemen 4 kali malah. Itu sudah berubah. Oke, tapi substansi tidak berubah. Pasal 5 ayat 1 tetap kewenangan Presiden dalam membuat undang-undang. Untuk kewenangan DPR dipindah ke pasal 20 dan 21. Jadi tetap substansinya pembuat hukum di Indonesia adalah Presiden dan DPR. Nah itu. Maka logika hukum berikutnya, Presiden dan DPR lah yang berhak dan berkewajiban menegakkan hukum Allah tadi. Karena ini dasar negara kita. Jadi kalau mau diklaim secara ilmu tata negara, dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid. Ini ilmu tauhid. Coba saya disalahan dari segi mana? Mana yang sok jago ahli tata negara? Debat. Di mana kekeliruan saya? Ya, dalam perspektif hukum. Nah, oleh karena itu kita mengingatkanlah bahwa kapasitas Presiden itu punya posisi yang strategis dalam menegakkan hukum Allah ini. Ditambah lagi posisi DPR RI. Nah, poin pentingnya dalam konteks kaitan dengan ijazah palsu, ini yang menjadi risau adalah dari 7 presiden yang ada, yang jelas-jelas punya masalah dengan ijazahnya adalah cuma Presiden Jokowi. Dan ini sudah terkonfirmasi secara hukum. Ada 3 tahap. Tahap pertama, saya tahun 2021, akhir seingat saya menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Jadi tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka diwajibkan ganti rugi. Nah, kita pakai itu, kita lihat ada pelanggaran hukumnya, melakukan perbuatan tercela yaitu ijazah palsu sesuai dengan limitasi dari pasal 7A UUD 45. Ya. Jadi Presiden tidak boleh melanggar hukum, Presiden tidak boleh korupsi, tidak boleh khianat kepada negara, dan harus betul-betul tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercelanya adalah ijazahnya palsu. Jangan lupa, waktu itu yang kita gugat adalah SD, SMP, SMA. Ah, ini koordinatornya, nanti lebih banyak cerita. Nah, adapun yang UGM, S1-nya itu belum kita persoalkan. Tapi justru yang beredar di medsos, di perbincangan publik, yang dibicarakan adalah yang UGM. Ya kan? Itu fakta hukum yang ada. Nah, ternyata di dalam fakta hukum yang ada itu, foto yang digunakan Jokowi adalah foto adik iparnya, suami dari Isdayati, itulah adiknya Jokowi. Yang kemudian karena adik iparnya Jokowi ini, suaminya adik iparnya Jokowi ini meninggal, nggak tahu sebabnya apa, perlu dilacak juga kalau perlu, karena itu berdekatan dengan persoalan ijazah palsu gitu tuh. Akhirnya dinikahi oleh Anwar Usman, gitu loh.
Sehingga Anwar Usman menjadi iparnya Jokowi. Gitu. Nah, nanti rentetannya ke MK itu. Menjadi pamannya Gibran. Menjadi pamannya Gibran. Kalau di Amerika ada paman Sam, ini paman Usman. Uncle Sam, Uncle Usman. Uncle Usman. Jadi oleh karena itu, di dalam perspektif ini menjadi jelas, bisa dikonfirmasi lewat laboratorium Mabes Polri. Apakah ijazah yang tertera foto di UGM yang ada itu betul foto Jokowi atau Heru Mulyono? Hari Mulyono. Itu suami dari adiknya Jokowi. Ya. Nah, oleh karena itulah perlu diperiksa. Nah, itu sudah kita ajukan. Gugatan kita karena sedang berjalan ditangkap Bambang Tri dan Gus Nur. Kita kelimpungan waktu itu, jujur. Karena alat bukti dan saksi-saksi, karena baru persiapan kita belum siap itu, masih ada di Bambang Tri dan Gus Nur, ya, itu akhirnya nggak bisa kita tampilkan. Nah, tapi atas saran Akhlak sebagai koordinator, Bang, kita cabut aja gugatan ini. Karena kalau kita terusin pasti kalah. Nanti kita jatuhnya nggak bisa lagi gugat. Tapi kalau kita cabut sekarang, jatuhnya 0-0, seri. Saya ingat sekali itu. Oh iya, logis itu. Oke, saya cabut. Tapi fitnahnya luar biasa. Egy Sujana, mau dibayar berapa tuh? Menyebut gugatan. Tambah lagi Yusril Iza Mahendra dengan gagah berani nyindir-nyindir kita. Kok yang mulai, kok yang mengakhiri. Saya ingat betul. Ada yang nggak paham teori strategi attack. Ini strategi attack kita. Cara strategi kita untuk menyerang, tapi tarik dulu gitu loh. Ya kan? Kayak ini busur panah. Busur panah itu kalau ditarik itu justru lebih kuat, tarikan ke belakangnya itu melepasnya lebih melesat. Itu ternyata dibuktikan oleh Allah, bukan oleh kita. Kenapa? Karena dengan ditangkap dia itu peristiwa perdata yang kewajiban kita harus membuktikan berpindah menjadi peristiwa pidana, kewajiban ada pada polisi dan jaksa untuk dibawa ke pengadilan yang disebut P21. Nah, 6 bulan kita sidang di Solo. Tiap minggu, seingat saya hari Kamis. Selalu. Yang selalu tidak pernah tidak pernah absen, saya pernah absen 2-3 kali lah. Ya. Karena udah rasa oplos apa gitu-gitu loh. Karena dipindahin ke Solo tuh rek naon, karena menurut KUHAP harusnya itu di TKP. TKP-nya di Malang. Ditangkapnya di Jakarta, Pak Baliut ya. Akhirnya diputuskan di Solo oleh pengadilan, ya kita datanglah, kita jabanin istilahnya. Nah, selama sidang 6 bulan, 30 orang saksi. 3 dari kita, 1 Profesor Aceng siapa Pak? Aceng Ruhendi Saifullah, SHMHUM, Profesor. Profesor. Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah, Nggak pakai hukum deh. Kayak profesor dokter yang saya ingat. MHUM. Dia sarjana profesor itu ahli forensik UPI. Haris linguistik forensik UPI, Universitas Pendidikan di Bandung itu, Indonesia. Nah, yang kedua Dr. Taufik siapa namanya? Muhammad Taufik, ahli pidana dari UNS ya. Dia ahli pidana, top menurut saya karena paparan kesaksiannya luar biasa. Yang ketiga, jagoan kita semua yang orang semua pada kagum, namanya Rocky Gerung, RG. Ya, jadi nggak diragukan dong ilmunya, apalagi tinjauannya filsafat. Nah, saya nanya tentang filsafat terapan. Filsafat kan biasanya yang umum-umum aja. Dia jawab dengan jago sekali, saya senang ya. Dan terbuktilah kedunguan gitu loh. Dari yang mengajukan ke pengadilannya ini, baik dari pelapor atau pengadu sampai kepada
polisinya diperiksa, BAP-nya dan kejaksaannya tidak mampu memperlihatkan, menampilkan ijazah asli Jokowi. Nah, saksi dari mereka 27 orang. Tentu saya tidak ingat semua. Tapi yang saya ingat ada saksi ahli, ya, dari saksi ahli sosiologi, saksi ahli agama, saksi ahli hukum pidana, ya, profesor juga, seingat saya dari UKI, ya. Dan yang agama saya betul ingat, Ustadz siapa itu? Iya, lupa saya. Nah, itulah. Nah, yang 22 orang saksi fakta, gitu loh. Sebenarnya nggak ada saksi ahli, keterangan ahli. Nah, gitu. Jadi saksi fakta ada. Nah, itu 22 orang. Mulai dari kepala sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian teman sekelas, teman OSIS, wakil ketua OSIS, semua tampil. Pertanyaan kami cuma satu. Apakah kalian pernah lihat ijazah asli Jokowi? Enggak ada yang pernah lihat. Tapi anehnya kok ada fotokopi yang dilegalisir, yang dibawa oleh jaksa. Itu langsung saya konfirmasi ke meja hakim. Mari kita maju ke meja hakim, kan biasanya gitu tuh. Meja hakim, hakimnya ada majelisnya 3. Majelis hakim dengan hormat, ini jelas bukti nyata. Fotokopi yang dilegalisir. Pertanyaan ilmu hukumnya, apakah fotokopi bisa jadi alat bukti? Tidak bisa. Itu pun dijawab oleh saksi ahli dari mereka yang ahli pidana. Tidak bisa. Diceritalah tentang mahasiswanya pernah ada yang hilang ijazahnya, nggak bisa dapat salinan nggak bisa dapat yang asli karena asli cuma 1 sekali itu saja. Kalaupun ada salinan atau kopian dan lain sebagainya, itu loh. Tapi ada keterangan bahwa hilang. Nah, Jokowi tidak ada kehilangan jasa, nggak ada laporan polisinya, gitu loh. Atau mahasiswanya yang profesor tadi dari UKI ada, ya, jadi diterima. Nah, itu Jokowi kan nggak ada. Nah, jadi dengan itu closing statement saya kepada hakim, tolong jadi catatan bahwa ini tidak ada ijazah aslinya. Nah, logika berikutnya, harusnya dakwaan itu gugur. Karena dakwaan itu diatur dalam pasal 143 KUHP, harus cermat, harus lengkap, harus jelas. 3 kategori ini. Boleh baca KUHP tuh, pasal 143, bukan saya ngarang-ngarang. Nah, pertanyaannya kalau nggak ada yang asli, dari mana kejelasannya? Dari mana kelengkapannya? Dari mana sempurnanya, ya, cermatnya? Enggak ada. Mestinya dengan begitu hakim putuskan batal demi hukum pada saat penuntutan, nggak berhak lagi. Tapi alasan dia kita nggak eksepsi. Kita mengatakan eksepsi percuma, pasti ditolak. Kan itu logika bypass dalam logika persidangan yang kita udah ngerti bertahun-tahun. Saya 30 tahun jadi lawyer, ngerti banget gitu loh. Orang yang kayak begini pasti dilindungi. Nah, bener kan? Ditolak. Jangankan itu. Maka ada fakta yang membantah berita hoak. Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu kan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau berita itu hoak atau bohong yang menimbulkan kegaduhan, itu dianggap pantas dituntut 10 tahun. Itu yang dipakai sama jaksa. Harusnya hakim yang ngerti hukum ini, jaksa juga harusnya ngerti hukum, jangan pakai pasal itu dong. Terbukti pasal itu di-drop ketika kita banding. Karena pengadilan tinggi tidak memakai itu. Nah, pengadilan negeri hakimnya memutus 6 tahun dari tuntutan 10 tahun. Ini saya kira dugaan keras saya hakimnya ini udah terkondisi gitu loh. Ya, udah terbeli entah apa atau ketakutan. Karena saya yakin dia walaupun muslim waktu itu ngakunya, seingat saya, ya, tentu kan Tuhannya Allah kalau muslim. Ya. Tapi dalam fakta ini Tuhannya Jokowi, takut dia sama Jokowi. Jadi berubahlah tetap dihukum. Itu dugaannya.
Maka lanjut berikutnya kita banding tetap diputus 4 tahun, tapi pasal itu tadi 14-15 sudah nggak ada. Dari Undang-Undang Nomor 1 yang ada tentang Undang-Undang IT ya maksudnya? Pasal 28 ya? 28 ayat 2. 28 ayat 2. Tahun berapa itu Undang-Undang IT itu? Nomor 19 berapa? 2016. Hah? 19 2016. 19 Perubahan 2016. 11 2008. Apa? Kalau sekarang udah diperbarui lagi tuh. Dengan berapa? 1 2004 kalau nggak salah. Masya Allah. Itulah diperbaruin terus tapi tambah nyengkrem aja. tambah nyengkrem bukan. Tapi ya itu bukti juga bahwa Bambang Tri dan Gus Dur tidak hoak. Logika berikutnya harusnya jaksa menampilkan berita yang tidak hoak, yaitu apa? Ijazah asli. Itu berita tidak hoak. Oke, sampai di situ, saudara, kita selesai. Nah, maka dengan kondisi objektif itu kita gugat lagi yang ketiga nih, kembali ke Jakarta Pusat tentang ijazah palsunya ini, karena kita punya alat bukti ini. Waktu belum ada kasus pidananya kan kita nggak punya. Susah lah meyakinkan. Ini jelas putusan pengadilan. Nah itu pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya pengadilan terbaik se-Indonesia, menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ini kan ya Allah, ya Robi. Kalau nggak berwenang kenapa udah sampai 15 kali sidang? Itu kan aneh bin ajaib. Dari awal dong bilang nggak berwenang. Ini udah sampai hakimnya nyarankan kalau gitu gugatnya jangan presiden tapi Jokowi pribadi. Saya udah ikutin maunya hakim tuh. Diputus begitu juga. Kan harusnya hakim itu kalau ada eksepsi walaupun ditugaskan oleh Jokowi dapat surat kuasa Otto Hasibuan ditolak juga. Emang siapa sih Otto? Dalam konteks hukum kan kita sama, equal kita. Ya, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam permintaan hukum tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1. Nah, kesimpulannya saudara-saudara, exactly, Jokowi ijazahnya palsu. Oleh karena itu, kalau sudah lengser pun, peristiwa ini nggak bakal berhenti. Karena ada beberapa pihak udah ngomongin, Bang, kalau gitu yang kita yang gugat Bang ya. Oh, setuju saya. Daripada saya terus dianggap saya punya kepentingan. Enggak, silakan kalau mau gugat sendiri. Karena semua orang punya. Karena kita dirugikan secara bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dirugikan. Apa dirugikannya? Dia jadi presiden. Ya, 2 kali periode pakai lampiran ijazahnya itu. Yang palsu itu. Yang fotokopian tadi kan. Dan juga yang UGM-nya tambah sekarang. Maka UGM juga bagian yang saya gugat. Ya. Nah, jadi UGM merasa diselamatkan, KPU juga saya gugat diselamatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang. Nah, tapi dia lupa ada upaya hukum yang masih bisa gugat baru, bisa banding. Nah, kita pilih banding karena ingat waktu dan lain sebagainya. Nah, bandingnya sampai sekarang belum putus. Nah, itulah saya minta kalau sudah lengser, tolong dengan hormat, tentu yang dilantik Prabowo, insya Allah Prabowo atas izin Allah 2 kali pilpres saya dukung Anda, 2014, 2019. Saya berdoa dan lain sebagainya, berjuang di MK pun saya tampil, ya. Barangkali doa-doa kita yang tertunda 2014, 2019 ya, dikabulkannya sekarang 2024. Walaupun di lalahnya ada kecurangan, itu soal takdir lah ya, tapi hari ini faktanya Anda mau suka nggak suka Prabowo presiden. Ke-8. Tinggal dilantik. Nah, kalau sudah dilantik, jangan jadi beban hukum dari presiden. Karena presiden sudah sumpah pasal 9 UUD 45, sumpah jabatan presiden demi Allah. Sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang dan peraturan lainnya sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Apa yang dijalankan? Digugat yang nggak pernah datang. Ya, itu bagaimana? Kalaupun kasih surat kuasa, tunjukkanlah ijazah aslinya. Nah, Otto Hasibuan tidak pernah menunjukkan ini. Padahal dia pernah bilang di pengadilan, punya katanya. Anda ada beban hukum. Anda memberi keterangan palsu kalau sampai nggak ada.
Ingat loh, Otto, kita sama-sama lawyer, ngerti hukum. 7 tahun nanti memberi keterangan palsu. Saya kira begitu. Oke. Selanjutnya. Iya, baik teman-teman semua. Mungkin tadi sudah dijelaskan termasuk sampai dengan hari ini upaya banding soal dan mungkin saya minta tambahan dari Pak Ahmad Khozinuddin ya, meskipun tadi ada. Oh, ini penting karena dia nih koordinator advokat. Ya, karena seandainya nanti sudah lengser, apakah kemudian nanti ini bisa kan otomatis Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Terus buat apa gugat lagi gitu loh? Buat apa gugat Pak Jokowi lagi sementara dia juga sudah jadi rakyat biasa? Sebelum jawab saya bisa. Karena sudah berpindah bukan jabatan presidennya, tapi Jokowi pribadi. Oke. Jadi mau presidenkah atau tidak, dia tetap melekat hukum gugatan pada dia. Oke. Nah mungkin nanti bisa apakah tetap bisa dilakukan upaya itu atau ya namanya sudah jadi masyarakat biasa, nanti mungkin kalaupun dihukum juga hukumnya nggak seberat dia jadi presiden mungkin ya. Silakan mungkin Bang Ahmad Khozinuddin bisa menambahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 20 Oktober 2024 Akan itu Jokowi lengser. Ada sebagian yang tidak sependapat, oh itu bukan lengser Pak, karena memang masa jabatannya habis di 20 Oktober 2024. Kenapa Abang menggunakan terminologi atau istilah lengser? Saya katakan begini, secara politik Jokowi itu lengser di 20 Oktober 2024. Kenapa? Karena sebelumnya Jokowi itu sudah berusaha untuk bisa mempertahankan kekuasaannya baik dengan menunda pemilu atau mengubah konstitusi agar jabatan presiden bisa 3 periode. Tapi karena kritika masyarakat termasuk kita kan yang menyuarakan tolak 3 periode, tolak penundaan pemilu kan akhirnya dia tak berdaya sehingga terpaksa harus mengakhiri jabatannya 20 Oktober 2024. Nah disitulah terminologi lengser itu tepat. Karena sebenarnya dia tidak ridho 20 Oktober itu berhenti sebenarnya. Dia pengennya nambah. Terus ya. Dia udah nambah pakai jadi ketua DPA. Belum. Pengennya nambah 3 periode sebagai presiden. Atau perpanjangan. Pengennya nambah waktu perpanjangan dulu kan alasannya pandemi bla bla bla. Tapi akhirnya gagal. Nah, berarti secara politik memang 20 Oktober itu Jokowi lengser. Itu dari sisi pendekatan politik. Yang kedua pendekatan sosiologis dan psikologis. Jadi secara sosial psikologi masyarakat itu sekarang itu sudah banyak menunggu-nunggu 20 Oktober bukan untuk melantik Prabowo, bukan. Tapi untuk menyaksikan lengsernya Jokowi. Dan kemudian ditangkap lagi. Itu dulu. Nah, jadi secara psikologi tidak ada rasa beda ya. Zaman SBY itu masih ada, wah kita kehilangan Pak SBY, bisa sambut SBY 10 tahun. Lah ini kalau di eranya Jokowi, hore gitu loh kesannya masyarakat itu. Hore. Paling yang sedih mungkin ya patron-patron kliennya ya. Projo. Dia kalau nggak ada Jokowi nggak ada Projo. Projo itu ada karena ada Jokowi. Kalau Projo nggak ada ya jadi nanti Probo, Pro Prabowo ya gitu ya. Makanya Emmanuel Ebenezer itu kan sekarang bukan Jokowi mania, sekarang menjadi Prabowo mania. Yes. Nanti kalau Ahmad Khozinuddin jadi presiden, dia akan menjadi Ahmad Khozinuddin mania dia. Masih ada pro. Artinya dia nggak mungkin tetap mempertahankan menjadi Jokowi mania gitu kan. Ciri-ciri oportunis ya. Bisa dikatakan demikian, tapi saya mau fokus bahwa dia tidak mungkin tetap menjadi Jokowi mania. Dan sudah dibuktikan. Dan sekarang sudah jadi Prabowo mania. Artinya begini, secara psikologi sosial masyarakat 20 Oktober itu memang psikologinya orang lengser. Apa terminologi lengser bagi psikologi masyarakat? Gembira. Nunggu Jokowi berhenti itu gembira. Nggak ada yang sedih, ya Allah Pak Jokowi akan berhenti dari jabatannya. Padahal orang yang baik, yang soleh seperti Umar bin Al-Khattab, seperti Abu Bakar. Nggak ada yang sedih. Yang ada semua menunggu lega. Cuman kelegaan itu tidak paripurna kalau dia lengser, lambai-lambai tangan, santai, bahkan dapat rumah senilai 12 miliar di Colomadu. Enggak dapat jabatan. Nah ini kita masuk ke pertanggungjawaban baik sebagai pribadi. Lebih dari 100 miliar. Ya itu hal yang lain, penilaian kami silahkan. Yang jelas intinya tidak ada yang ridho. Jangankan 100 miliar atau 12 miliar, 1 rupiah pun nggak ada yang ridho. Kenapa? Karena dia menjadi presiden cacat. Dan uang rakyat. Cacat dulu. Kalau dia nggak cacat, memang uang rakyat hak bagi presiden.
Jadi gubernur cacat juga. Nah, kita fokus presiden dulu gitu. Karena ini judulnya 20 Oktober itu dia lengser dari jabatan presiden dia. Nah, sekarang ke ijazah palsu. Kenapa tetap harus diproses? Nanti persoalannya bukan perdata lagi. Kalau ini yang diceritakan kita tadi itu kan soal perdata. Perdata itu sederhana. Kalau penggugatnya cabut selesai. Kalau penggugatnya misalkan berdamai selesai. Kalau pidana nggak ada damainya. Karena tindak pidana. Kalau pidana nggak ada yang namanya gugat-gugat, harus negara diwakili oleh polisi atau jaksa mengusut. Dan ini bukan sembarang pidana loh, pidana penipuan syarat kelengkapan calon presiden. Karena di 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu syarat presiden diantaranya ya itu harus lulus SMA sederajat. Dan yang dimaksud lulus SMA sederajat ya dengan dibuktikan ijazahnya asli. Nah ini kan ijazahnya sudah terbukti tidak ada aslinya, begitu. Di Solo itu terbukti tidak ada aslinya. Logika sederhananya, ngapain dia capek-capek membawa jaksa, polisi, ya, menangkap Bambang Tri, menangkap Gus Dur. Kalau punya asli, tunjukkan asli seperti kata Pak Amin Rais. Sederhana, tidak cukup 5 menit. Nih, saya dulu SD-nya di sini, SMP di sini, ini jasa asli. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Itu kan semakin meyakinkan publik memang jasa aslinya nggak ada. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat berarti apa? Dia tidak dalam kapasitas berhenti dari jabatan yang normal di 20 Oktober, tapi dia lengser. Dan konsekuensi orang yang lengser itu cacat hukum dan tidak bisa mendapatkan kompensasi dari jabatan yang dia tinggalkan. Nah, tadi rumah dan sebagainya. Nggak berhak ya? Nggak berhak. Nah, ini yang kita akan tuntut. Kenapa tuntutnya? Pidana lagi-lagi kadaluarsanya masih panjang. Nggak ada kadaluarsa kemudian setelah jadi presiden, enggak, waktunya masih panjang. Kalaupun ada 12 tahun? 12 tahun, iya. Jokowi kan lengser 20 Oktober, enggak sampai 12 tahun tuh. Cuman 3 bulan sekian hari. Saya hitung-hitung kemarin ya kira-kira 97 atau 96 hari. Ini bikin tulisan lah, kalau di penjara itu kan menghitung hari, coret satu-satu. Kalau ini 90 hari menghitung kapan Jokowi lengser gitu ya. Kita coretin satu-satu gitu. Iya, begitu. Nah, di situ nanti akan hilang status yang disebut-sebut simbol negara. Padahal salah. Presiden itu hanya kepala negara, bukan simbol negara. Simbol negara yaitu bendera, lambang, bahasa itu diatur. Presiden bukan simbol negara. Nah, karena dia tidak berstatus kepala negara, tidak lagi presiden, maka segala privilege akan hilang. Dan disitulah aparat penegak hukum bisa berjalan. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan pada acara evaluasi kinerja presiden, salah satunya adalah tuntut sudah seret adili presiden saudara Jokowi pasca nanti lengser. Artinya bukan berarti kalau lengser selesai lambai tangan gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Tadi saya nampaknya sudah jelas. Kalau kemudian ini jasanya palsu, maka Pak Jokowi tidak berhak mendapatkan fasilitas negara termasuk rumah yang sudah disiapkan, tanahnya luas, dan konon bangunannya sampai puluhan hingga ratusan miliar. Termasuk utang yang dibuat. Nah, siapa yang berarti akan nanggung? Jadi iya, karena punya 11.000 triliun. Oh, dia sendiri ya, bukan negara ya, Prof ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.